Zulfadli Usman Zulkarnain adalah anak sulung dari pasangan Zulkarnain dan Hawa Usman. Mereka tinggal di Johor di rumah yang sederhana tapi nyaman. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, ia memilih untuk masuk ke Universitas Pertahanan Nasional dengan jurusan Teknik Elektro karena ia bercita-cita ingin menjadi kapten kapal. Berangkatlah ia dari Johor menuju universitas, yaitu di Selangor. Selama menjalani pendidikan, Zul tiap hari menelpon orang tuanya untuk memberi kabar. Tapi sudah seminggu orang tua Zul merasakan kecemasan dikarenakan Zul tidak ada kabar sama sekali. Padahal sebelumnya dia tiap hari menghubungi orang tuanya. Dan pada akhirnya berita buruk pun diterima atas jawaban kecemasan mereka selama ini. Karena pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 11.30 malam, ayah Zul ditelepon oleh petugas universitas. Mereka menyatakan bahwa Zul sudah tiada. Oke, kita langsung ke kronologi awal cerita. Cerita pun berawal pada 13 Mei 2017. Seorang taruna yang bernama Akmal menyatakan bahwa ia kehilangan laptop. Lalu seorang teman menyarankan agar Akmal bertanya ke satu dukun. Setelah sampai di dukun dan dukun tersebut memberikan ciri-ciri yang mengarah ke Zul. Setelah dari dukun, pada malam harinya Zul dikeroyok oleh teman-temannya hingga tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari itu. Penganiayaan tidak sampai di situ karena seminggu kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 seorang taruna bernama Azamuddin mengaku kehilangan uangnya dan berpikir kalau yang mengambilnya adalah Zul. Sehingga Zul pun diinterogasi oleh mereka dan dia diintervensi dan dipaksa untuk mengaku mengambil uang tersebut. Namun Zul tetap dengan pendiriannya bahwa bukan ia yang mengambil uang tersebut. Bahkan beberapa kali Zul bersumpah kepada teman-temannya, namun mereka tidak mempercayainya. Karena tidak mengaku, akhirnya main fisik pun terjadi. Seorang taruna yang bernama Hakim memukul perut Zul hingga beberapa kali dengan harapan Zul akan mengakui perbuatannya. Namun, walaupun menerima banyak pukulan, Zul tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa bukan ia yang mengambil uang tersebut. Tidak puas dengan pengakuan Zul, pada akhirnya taruna-taruna yang lain juga ikut menyiksa Zul. Ada yang memakai tangan kosong dan ada juga yang memakai alat seperti ikat pinggang dan paralon. Sebelum menganiaya, baju Zul dilepas paksa hingga menyisakan celana dalam dan mereka terus menyiksa Zul bertubi-tubi. Tidak bisa melawan, Zul hanya bisa merintih kesakitan. Lalu entah dirasuki setan apa, Azamuddin tiba-tiba pergi dan kembali membawa setrika uap. Azamuddin pun kemudian menempel setrika uap tersebut dan terus mencecar pertanyaan agar Zul mau mengaku kalau ia mengambil uangnya. Tetapi Zul tetap pada pendiriannya. Dengan merintih kesakitan, Zul mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Tak puas dengan pengakuan Zul, mereka pun semakin murka dan setrika panas pun terus ditempelkan ke sekujur tubuh Zul, hingga Zul pun jatuh ke tanah karena terus ditempelkan setrika oleh Azamuddin. Setelah melihat Zul jatuh ke tanah, Azamuddin pun berhenti menempelkan setrikaan tersebut. Namun bukannya mengakhiri penganiayaan, Azamuddin malah menawarkan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian setrika beralih kepada taruna yang bernama Najib. Tanpa belas kasihan, Najib pun kembali menyetrika tubuh Zul tanpa ampun. Peristiwa itu terjadi pada pukul 2 dini hari. Seperti tidak punya empati, meski Zul sudah tergeletak di lantai tidak berdaya, namun mereka masih menyiksanya.
Saat mendengar azan subuh, mereka pun berhenti sejenak untuk menyiksa Zul. Tapi setelah azan usai, mereka pun makin menjadi. Mereka menyetrika dari kaki sampai ke bahu Zul, tak terkecuali di daerah kemaluan Zul. Karena terlalu parah, siksaan itu hingga membuat kulit-kulit Zul menempel di setrikaan yang panas itu, dan seluruh badan Zul sudah terkelupas bak sapi panggang. Tapi di area leher ke atas tidak kelihatan ada bekas luka. Mereka sengaja membiarkan bagian-bagian itu karena berharap tidak akan ada yang mengetahui, karena bagian yang disetrika tertutup oleh pakaian. Siksaan pun terus berlanjut sampai pukul 5.30 pagi. Walaupun disiksa sedemikian rupa, Zul tetap pada pendiriannya. Ia tidak mengakui karena ia memang tidak melakukan hal yang dituduhkan. Setelah jam 6 pagi, akhirnya hakim meminta Akmal untuk melepaskan Zul pada hari itu, dan mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa. Namun siksaan itu tidak sampai di situ. Karena pada malam harinya mereka pun kembali melakukan hal yang sama. Mereka kembali menyiksa dan bahkan sampai kembali menyetrika Zul. Mereka berpikir agar memberikan efek jera untuk orang yang suka mengambil barang orang lain. Setelah menerima penyiksaan yang bertubi-tubi, dalam beberapa hari kondisi Zul makin hari makin memburuk. Bahkan Zul hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Melihat hal itu, para taruna yang melakukan penyiksaan kepada Zul mulai merasa panik, dan akhirnya setelah 3 hari kemudian mereka membawa Zul ke sebuah klinik. Dokter yang saat itu bertugas merasa janggal dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi sampai-sampai Zul mendapatkan luka bakar yang begitu parah. Namun mereka berdalih Zul mengalami kecelakaan saat latihan militer di sekolah. Karena klinik tidak mempunyai fasilitas yang bagus, dokter menyarankan agar Zul dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Namun karena takut aksi mereka ketahuan, Zul pun dibawa ke apartemen kecil di daerah Bangi untuk istirahat agar bisa pulih. Karena Zul tidak mungkin mereka kembalikan ke asrama karena takut perbuatan mereka ketahuan oleh pembina, dan dikarenakan kondisi Zul sudah sangat parah. Rencana awal Zul akan ditempatkan di apartemen sampai tanggal 31 Mei 2017. Namun karena tidak adanya pengobatan yang benar, akhirnya kondisi Zul semakin parah. Dalam keadaan sekarat, Zul sempat menitip pesan untuk orang tuanya bahwa ia sangat sayang dan sangat rindu ingin bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2017, tubuh Zul sudah tidak lagi bergerak dan terbujur kaku. Melihat hal itu, mereka pun panik dan segera menelpon ambulan, dan Zul pun dilarikan ke rumah sakit Serdang. Sesampai di rumah sakit, Zul pun dinyatakan meninggal dunia. Rumah sakit memperkirakan bahwa Zul meninggal kurang lebih jam 10 malam dan meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. 3 jam kemudian atau sekitar jam 12 malam, pihak kampus menghubungi orang tua Zul untuk memberitahukan kabar duka ini. Setelah menerima kabar, orang tua Zul langsung bergegas ke rumah sakit pada malam itu juga. Jarak dari rumah Zul ke rumah sakit kurang lebih 300 km karena orang tua Zul tinggal di Johor sedangkan rumah sakit berada di Selangor. Akhirnya orang tua Zul sampai pada jam 3 dini hari. Sesampainya di rumah sakit, orang tua Zul merasa aneh karena mereka hanya boleh melihat Zul dari kepala ke atas, sedangkan bagian bawahnya ditutupi. Tak hanya itu, dari waktu mereka sampai pada jam 3 dini hari, mereka baru bisa diperbolehkan untuk melihat jasad pada pagi harinya, yaitu jam 10 pagi. Merasa ada yang janggal, orang tua Zul pun memaksa untuk melihat keseluruhan tubuh Zul. Akhirnya, setelah perdebatan, orang tua Zul pun diperbolehkan untuk melihat kondisi tubuh anak mereka. Betapa terkejutnya orang tua Zul setelah melihat kondisi tubuh anaknya yang 90% terbakar. Bahkan kulitnya terkelupas dan mengalami infeksi.
Setelah dilakukan otopsi, jenazah Zul pun dibawa pulang ke kediamannya di Johor untuk dimakamkan. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, orang tua Zul pun tidak terima atas kejadian itu. Tak hanya itu, mereka sempat trauma selama beberapa bulan ketika melihat setrika. Pada akhirnya, kasus ini pun diproses ke jalur hukum dan menggemparkan seluruh Malaysia pada saat itu dan menjadi perhatian pemerintah Malaysia karena kasus ini kasus bully yang sangat sadis dan sangat kejam dan terjadi di sekolah instansi pemerintahan. Sebelum Zul meninggal, ternyata petugas sempat mendapatkan surat kaleng dari salah satu taruna untuk membantu Zul. Namun saat petugas datang, ternyata Zul sudah dipindahkan ke kamar yang lain. Tak hanya itu, ternyata Zul sempat curhat ke pacarnya bahwa ia dituduh mencuri. Namun ia mengatakan kalau keadaannya baik-baik saja, sehingga pacarnya pun mendiamkan curhatan itu dan tidak melaporkan kepada orang tuanya. Pada 4 Juni 2017, akhirnya ditetapkan 12 orang sebagai tersangka pada kasus pembulian ini. Sementara 6 orang ditetapkan sebagai tersangka utama, yaitu Akmal, Hakim, Najib, Azamuddin, Afif, dan Sobirin. Setelah proses persidangan yang memakan waktu bertahun-tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tanggal 21 November tahun 2021, 6 tersangka utama divonis 18 tahun penjara, sedangkan 12 orang lainnya divonis 3 tahun penjara. Karena tidak puas dengan putusan hakim, bulan Mei tahun 2024, jaksa penuntut umum memperjuangkan untuk banding kasus ini dengan tuntutan hukuman gantung karena mempertimbangkan kelakuan mereka yang terbilang sangat sadis. Pada Juli tahun 2024, hakim pun menanggapi banding tersebut dan menyetujui banding tersebut dan memberikan hukuman gantung untuk 6 tersangka utama dan 6 tahun penjara untuk 12 orang tersangka lainnya. Nah, itu dia guys, sebuah kasus yang di luar akal sehat karena manusia bisa lebih menakutkan daripada setan dan gampang terpengaruh dengan seseorang yang dikatakan sakti hingga melakukan hal-hal yang lebih keji daripada binatang. Gimana tanggapan kalian? Silahkan komen-komen di bawah, dan jika kalian suka, bantu subscribe ya agar Mimin lebih semangat uploadnya. Sampai jumpa di video berikutnya.